Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azrul Pangestu dengan NIM 1020250034 dari kelas B semester 1 Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari bab 1 sampai bab 10 tentang negosiasi dengan mata kuliah negosiasi dengan pembelajaran Bapak Abian. Nah, yang pertama itu adalah bab pertama mengajarkan kita tentang sifat negosiasi, di mana ini menjelaskan tentang negosiasi itu adalah tentang mengambil keputusan antara dua belah pihak yang lebih untuk mencapai keputusan bersama. Nah, tapi dengan kepentingan yang berbeda. Negosiasi ini terjadi adanya konflik keinginan, kebutuhan, dan juga pembagian sumber daya yang terbatas. Dalam situasi ini, kedua pihak itu berusaha buat mencari solusi terbaik tanpa adanya merusak hubungan dan juga ada konflik di antara keduanya. Kemudian yang bab kedua itu menjelaskan tentang strategi dan juga taktik penawaran dalam distributif, di mana negosiasi distributif merupakan negosiasi yang bisa disebut dengan negosiasi win-loss, yang dimana fokusnya adalah pembagian sumber yang terbatas, misalnya harga dan juga transaksi jual kini, yang setiap pihak itu berusaha buat mendapatkan hasil yang maksimal dengan taktik tertentu seperti menyembunyikan informasi atau menekankan pihak lain. Nah, walau tampak kompetitif, negosiasi distributif tetap memerlukan dan juga perencanaan adanya hasil yang adil. Intinya, negosiasi distributif itu adanya yang menang dan juga adanya yang kalah. Kemudian yang ketiga mengajarkan tentang strategi dan juga penawaran mengenai negosiasi secara integratif. Tadi distributif sempat disinggung bahwa saya menang kalah. Nah, di integratif itu disebabkan tentang menang. Ini berarti kedua pihak ini bekerja sama untuk menentukan solusi dan juga menentukan bersama. Nah, dari ciri-ciri khasnya ini adalah mereka tuh keterbuka, terus jujur, kemudian rasa kepercayaan dalam diri masing-masing pihak itu ada. Nah, negosiator integratif berfokus pada kepentingan bersama, bukan posisi mereka, serta mereka mencari nilai tambah melalui kolaborasi dan juga komunikasi yang baik. Kemudian di bab 4 itu mengenai tentang strategi dan juga perencanaan dari negosiasi, yang dimana perencanaan ini adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Negosiator perlu menetapkan tujuan yang ada, kemudian yang jelas dan juga baik, tujuan substantif yang hasilnya konkret, kemudian juga maupun tujuan non fisik yang nantinya bisa seperti menjaga hubungan. Kemudian tanpa perencanaan juga negosiasi ini cenderung berjalan tidak terarah dan hasilnya tidak optimal. Kemudian yang bab 5 itu mengenai tentang etika menentukan, etika dalam negosiasi, yang dimana etika ini menentukan dalam negosiasi itu apakah tindakan ini dibenarkan atau tidak. Nah, dilema etika muncul ketika keinginan untuk menang itu bertentangan dengan nilai moral. Dan juga buku ini menjelaskan tentang 4 pendekatan, yaitu berdasarkan hasil, kemudian berdasarkan prinsip, berdasarkan norma sosial, dan yang terakhir itu berdasarkan keyakinan pribadi. Nah, negosiator harus memilih strategi yang tidak hanya efektif namun juga benar secara moral. Kemudian di bab 6 itu kita menjelaskan tentang persepsi, kognisi, dan juga emosi. Yang dimana persepsi ini dalam negosiasi, cara kita memandang lawan bicara sangat berpengaruh, karena jika persepsi kita salah atau bias atau stereotip bisa menimbulkan kesalahpahaman yang terjadi. Nah, selain itu emosi juga memainkan peran penting, karena misalnya kalau kita terlalu emosional itu dapat merusak proses mereka. Kemudian juga ketika kita tanpa empati, empati juga dapat membantu membangun hubungan yang positif nantinya di antara negosiator. Nah, kemudian di bab 7 itu kita membahas tentang komunikasi dalam negosiasi, yang dimana ini adalah sebenarnya proses negosiasi itu adalah komunikasi dua arah. Nah, diperlukan kejelasan pesan, kemudian kemampuan mendengar yang aktif, dan juga kontrol terhadap bahasa tubuh para negosiator. Nah, distorsi dalam komunikasi yang terjadi karena kesalahan persepsi dan juga informasi yang tidak lengkap. Negosiator yang baik harus mampu mengelola pesan agar nantinya tidak menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan. Kemudian di bab 8 kita membahas tentang menentukan dan juga menggunakan kekuatan dari negosiasi. Nah, negosiasi ini atau kekuatan dalam negosiasi bisa berasal dari berbagai sumber yang ada.
termasuk posisi, pengetahuan, hubungan, bahkan alternatif yang lain seperti batna. Kemudian pihak dengan kekuatan yang lebih harus berhati-hati agar tidak menindas, sementara pihak yang lain atau yang lemah itu bisa memperkuat posisinya dengan informasi, aliansi dan juga strategi yang ada. Kemudian di bab 9 kita belajar tentang pengaruh. Nah, di sini pembahasannya bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi pihak lain. Seperti halnya seorang negosiator mempengaruhi pihak lain agar bisa memenangkan suatu permasalahan. Nah, di sini ada dua jalur utama, rute sentral yang dimana ini melibatkan logika dan juga bukti, serta jalur plurivelar yang biasanya ini melibatkan kesan, kemudian emosi dan juga daya tarik personal. Nah, negosiator yang efektif itu tahu kapan harus menggunakan pendekatan nasional dan juga kapan memanfaatkan sisi emosional untuk membangun kepercayaan dari masing-masing pihak tersebut. Nah, di terakhir itu ada hubungan dalam negosiasi. Nah, yang di sini negosiasi itu tidak selalu tentang kesepakatan satu kali. Dalam hubungan jangka panjang, faktor emosional, kepercayaan dan juga sejarah interaksi itu sangat mempengaruhi dari hubungan negosiasi tersebut. Nah, seorang tetapi bisa menjadi produktif jika dikelola dengan komunikasi yang terbuka dan juga saling menghormati. Negosiasi yang sehat membangun hubungan yang menguntungkan dan juga berkelanjutan. Pada intinya dari bab 1 sampai bab 10 ini bahwa negosiasi itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.